Assalamualaikum teman-teman. Sore ini di tanggal 6 Oktober kita mau lihat pameran Buzzword South East Asia ya, Asia Tenggara di Kemayoran, CIC Kemayoran Exhibition ya. Kita lihat ada base apa saja yang baru di tahun ini ya, di 2022. J-Expo ini di pameran ini akan berlangsung selama 3 hari, yaitu tanggal 5, 6, dan 7 Oktober. Jadi waktunya sebenarnya sangat singkat di tengah musim hujan yang kadang-kadang lebat yang membuat kita enggan kemana-mana. Acara ini bukan kali pertama ya, dulu ada Buzzword juga, dimana banyak stand-stand yang hadir. Nah ini ada banyak sekali stand ya di sini ya. Ada es mak-makin, nanti kita lihat produknya seperti apa. Nah ini ada, karena ini tidak hanya bus tapi juga ada truk dan ada alat berat lainnya ya. Tapi kali ini saya lebih tertarik ke pameran bus ya, karena untuk yang lainnya itu sepertinya lebih banyak bootnya daripada barang yang dipamerkan, karena alat-alat berat itu atau truk yang besar-besar itu kan pamerannya nggak mungkin di dalam ruang ya, akan terlalu banyak menyita waktu sebenarnya, menyita tempat ya, dan ada di parkiran juga. Tapi hari ini yang saya lihat cuma 2 traktor head. Nah kita masuk di hallnya perbisan ini teman-teman ya. Itu di situ ada karoseri New Armada, ada Songtong, di ujung sana ada Adiputro yang berseberangan dengan karoseri Laksana, dan itu ikonnya Sumber Alam. Kita lihat satu persatu. Mobilindo Armada Cemerlang. Nah kita lihat ya produknya apa. Ini adalah bus listrik ya, electrical bus yang digunakan sebagai armada busway. Nah ini adalah Zongtong. Kita tahu busway atau Transjakarta itu sudah sejak awal itu sudah memakai produknya Zongtong. Ini yang elektrik, displaynya digital, dan ini adalah tampilan dari layar CCTV. Dan kalau kita ke belakang ya sama seperti busway-busway yang sudah jalan. Oke, kita lihat yang sebelahnya ya teman-teman ya. Ini memang lagi banyak yang go green ya, banyak yang elektrik bus yang dipamerkan. Nah ini ada Skylander ya, terbaru punyanya New Armada. Bagus sekali, di belakang ada layar besarnya. Dan ini adalah Hino RM 280 yang sudah space frame, dimana bagasinya itu plong gitu ya. Kalau punya anak kecil bisa lari dari sisi ke sisi bis ya, tanpa ada hambatan. New Armada
ini sudah sold di Pandawa 87. Mungkin ini Hino pertama bagi Pandawa 87 ya. Setahu saya Pandawa 87 itu semua armadanya adalah Mercedes-Benz dari 1626 dan sampai ke 2542. Ini kok ada Hino yang sudah sold di Pandawa. Kita lihat dalamnya. Aduh, lagi penuh. Untuk spionnya sudah spion kamera ya, digital ya, seperti itu. Kameranya ada di luar, dan yang itu tadi adalah semacam display kecil ya teman-teman ya. Nah, kalau dari belakang ya kita nggak bisa masuk lagi karena ada orang yang berdiri di tengah jalan. Di sebelahnya ada Transjakarta ya, yang sudah elektrik. SAG ini dari Golden Dragon. Nah, ini ada juga bis yang kecil ya, cocok buat angkutan pedesaan sebenarnya ya kalau seperti ini. Nah, ini sudah dipisah antara jok ruang kemudi dan penumpang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ini kayak elf ya. Ini SMAK, bukan SMK, SMAK. Adi Putro. Nah, kita kelihatan dari depan ini ya. Kalau kita lihat dari depan ya, ini memang Transjakarta. Kalau teman-teman ingat, itu seperti bis transitnya Tanah Abang ya, Tanah Abang Kampung Rambutan. Kita masuk di dalamnya, dan ini menggunakan sasis Hino, mungkin Hino Dutro ya. Ini ada 5 kecepatan. Ini Voyager geprek ya, dengan bando baru yang lebih kecil. Coba dilihat apakah penumpangnya ketutupan bando. RK. Oh ya, masih sama ya, masih ketutupan bando juga. Cuma bandonya lebih kecil. Belum space frame, masih ada sasisnya. SDD Mercedes 2542 Tarabus Smith and Friends. Nah, ini lantai bisnya menggunakan Tarabus ya. Untuk tidur.
formasinya 21, gede banget. Untuk deck 2 ini dengan formasi 21 ya, dengan jok yang amat sangat nyaman sekali karena joknya besar-besar. Yang ngeri waktu kita turun, nah kan turunannya tajam sekali karena untuk sekaligus memberikan ruang bagi kamar kecil. Kita lihat deck bawahnya ya, yang kapsul tadi. Nah ini untuk begoleran ya, untuk tiduran seperti ini. Dan ini lebih private ya dengan bentuk seperti ini ya teman-teman ya. Ada 6 tempat tidur. Ini WC-nya cukup kecil. Kita bergeser di sebelahnya, ada JB 3 SDD Voyager ya, Volvo Base Plus R, gede banget. Nah ini ya, kita lihat satu-satu. Dari luarnya seperti ini, masih menggunakan lantai Tarabus dan jok Adila ya. Nah ini bagasinya seperti ini. Ini bagasinya nggak gede-gede amat ya, untuk koper-koper para penumpang misalnya. Karena tentu yang seperti ini dengan B11R Volvo ini tidak mungkin jarak pendek ya. Ini jarak panjang, misalnya dari Jakarta ke Madura atau dari Merak ke Banyuwangi ya, seperti itu. Gedenya minta ampun ini bis ini ya. Kalau jalan lurus tuh bagus banget. Oke, kita masuk. Ini yang bawah ini kok kelihatannya pendek banget ya, yang deck dasar. Dan ini semua isinya adalah kapsul ya. Ada 1, 2, 3 dan 4. Hanya 4 kapsul. Ada ruang merokoknya hanya untuk 1 orang ya. Itu jendelanya bisa dibuka. Dan di belakangnya adalah toilet. Kita lihat toiletnya. Nah ini toiletnya cukup kecil, dan ini kita berbagi dengan tangga ruangannya ya. Ada tangga naik menuju ke deck 2. Ini kursi kapten, formasi 1-1-1, tentunya sangat nyaman. Nah ini adalah tatanan dari Adiputro ya. Ini Adiputro yang Scania, ada yang single glass. Ini Adiputro Jetbus 3 Plus SHD ya, single glass dari Adiputro. Adiputro juga mengeluarkan yang single glass. Nah ini menggunakan sasis Scania K410IB, tapi dengan bodi SHD luar biasa. Biasanya yang K410IB itu untuk double decker, ini enggak. Ini untuk pariwisata dengan dek tunggal ya. Ke belakang terus itu tidak ada toiletnya di belakang, hanya bangku-bangku semuanya. Nah seperti ini bangkunya. Ini kalau menurut saya ini minimalis, mengejar kuantitas ya. Kamar kecilnya ada di bawah ini ya teman-teman ya. Oke, kita ke depan lagi ya. Kita lihat bagaimana kalau posisi kita ada di seat 1A1B. Ternyata lega sekali pandangan ke depan ya, bisa melihat cakrawala di ujung bumi gitu. Bisa ngintip juga ya di palang meja panel gitu kan ya. Oke, kita turun ya teman-teman ya. Kita turun dari pintu belakang, dan ini adalah WC-nya ada di sebelah pintu belakang. Negatifnya kalau WC seperti itu akan makan anak tangga, sehingga anak tangganya kecil-kecil. Dan ini bahaya kalau misalnya jalannya sedang tidak stabil, bisa jatuh
ya. Luar biasa, ini sasis sangat premium, digunakan hanya satu lantai dan bagasi bawahnya plong ujung ke ujung. Nah, ini tinggi sekali kan teman-teman, kalau kita lihat dari belakang, futuristik sekali bodinya. Pintunya ada di tengah itu ya. Nah, yang di sini nggak ada pintunya, jadi itu makan sebagian dari porsi bagasi. Oke, ini adalah bootnya Laksana. Kita menyeberang sebentar di sebelahnya. Ini dia yang baru ya, SR3 HD Prime. Gagahnya minta ampun, tapi masih dengan bando. Memang yang SR3 single glass itu ada, yang ada di PO Sun ya. Ganteng sekali kan. Nah, ceritanya ini katanya sudah terjual di PO Kupu-Kupu Ayu yang di Purwokerto kali ya. Bawahnya plong sekali, bisa ngangkut 6 motor kali ya, seperti itu. Sasisnya Hino, mungkin Hino RM ya, RM 280 misalnya ya, atau mungkin 360, kita kurang tahu RM berapa. Kalau review yang lain sih RM 280. Ini catnya menggunakan Siken ya. Dan di ini adalah ada kotak untuk pintu hidrolik. Ini pintunya sudah hidrolik teman-teman. Nah, ini ya. Nah, di situ ada panel hidroliknya. Dan ini masih menggunakan jok yang sementara. Yang di depan itu adalah leklang ya, itu dari petingginya karoseri Laksana. Joknya lucu sekali ya warnanya. Dan bandonya ini kecil teman-teman, hampir seperti bandonya si Edi Putro tadi. Ini adalah Big Bird yang dibikin oleh Laksana ya, dengan sasis Isuzu. Cukup menarik ya teman-teman ya. Kita lihat dalamnya, masih ini menggunakan Bludru dan cukup nyaman karena pandangan di depan juga luas. Turista ya, Turista. Lampunya masih mencirikan karoseri Laksana. 32 seat teman-teman. Nah, itu ada Om Sani, ownernya PO Sun Siliwangi Antar Nusa, lagi sibuk dengan para tamunya ya. Nah, PO Sun ini adalah PO yang pertama kali membeli SR3 Panorama single glass untuk rute Pekanbaru ke arah timur ya, Jogja. Ini adalah Transjakarta yang dilengkapi dengan tangga tambahan yang ada di bagasi. Sebagai elektrik bus ya, banyak sekali ruang yang tersisa, beda dengan bis-bis manual yang menggunakan bahan bakar minyak. Panelnya pun sederhana sekali teman-teman. Ini dari BYK. Nah, kita lihat di luar. Dari mana coba BYK itu mana? Gupion. Bagus sekali ya interiornya ya.
Nah, ini ada Harapan Indah. Ini adalah PO dari Aceh kalau tidak salah. Saya tidak pernah melihat PO ini melintas di Jawa, mungkin layanannya adalah Medan Aceh ya. Nah, menggunakan sases Osor 1836. Nah, di atas itu ada tulisan Aceh itu ya. Saya kira itu memang dari Aceh. Ini menggunakan jok slipper. Nah, itu ada pesona Aceh ya, slipper bass. Hanya saja kalau kita lihat yang dek bawah itu slippernya langsung ke lantai gitu ya. Jadi ini sases premium. Jarang-jarang yang menggunakan slipper itu menggunakan 1836, biasanya 1626. Begitu masuk kita dihadapkan dengan kamar kecil yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kamar kecil ini menyita banyak ruang dari anak tangga sehingga menyulitkan kita untuk naik turun. Ini ya langsung, jadi kita langsung deprok gampangannya ya dari lantai. Dan yang atas ini masih seperti slipper yang terdahulu ya, manjatnya masih dari samping gitu ya. Dan ini bukan tipe-tipe yang kapsul, dilengkapi dengan lampu baca. Kepalanya ada di pojokan situ, kalau tidur nggak bisa lihat kiri kanan ya. Nah ini, nah coba teman-teman kalau turun kayak gini saya akan sangat kesulitan dengan bodi saya ya. Jadi saya turunnya mundur, dan ini hanya bisa dilakukan ketika bis benar-benar turun berhenti. Nah teman-teman, apakah teman-teman tidak menyangka bahwa bis ini adalah bikinan PT KAI? Hebat ya. PT KAI yang memproduksi kereta juga bisa memproduksi elektrik bus. Dilengkapi dengan tangga untuk kursi roda, ini didukung oleh Damri. Dan di akhir kita lihat Dodge miliknya Pak Antoni. Dan ini ada satu lagi bis Pool D, masih ada tulisannya, yaitu adalah pool untuk bis Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang. Memang bis ini dibeli dari bekasnya Angkatan Udara. Kita tidak boleh masuk ya teman-teman, jadi kita di luar saja. Cukup melihat dari luar dan mengintip ke dalam karena kacanya bukan kaca Ray-Ban. Jadi kita bisa lihat dalamnya seperti apa, dan yang memang itu masih dipertahankan orisinalitasnya. Kita jalan-jalan sebentar sebelum kita tutup video ini. Kita menuju ke boothnya alat-alat berat. Dan ini karena sudah sore, banyak yang sudah pulang, dan kita ketemu sebuah boneka mungil bernama forklift. Kalau teman-teman mau beli ini mumpung diskonnya 10%, silahkan ya, buat ngangkat-ngangkat barang. Nah ini saya dulu waktu di negara Eropa sering lihat yang seperti ini, yang tinggi-tinggi seperti itu adalah lifter untuk gudang. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sampai jumpa kapan-kapan. Salam.